Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah ajma'in, amma ba'du. Pengurus Harian Yayasan, pengurus Jamaah Muawanah, Bapak penghulu, Bapak Kadus, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, khusus Haraili Dusun Ulur Agung niki. Singkatnya, hadirin al hadirat, majelis ilmu, majelis zikir, thariqah, Qadiriyah Naqsyabandiyah rahimakumullah. Mari kembali kita berdoa, bermunajah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita hajatkan Allah kabulkan dan Allah berkahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Nabiyil Ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Allahumma adib auladana bi ahsanil adabi wa'allimhum khairal ilmi wahfazhum min fitanid dunya wa azabil akhirah. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Al-babu tasi wa samanun, bab yang ke-89, fi birril walidaini wa huquqil aulad, di dalam berbuat baik atau berbakti kepada kedua orang tua dan juga hak-hak dari anak-anak. La yakhfa annahu idza ta'akkada haqqul qarabatir rahim, ya. Tidaklah diragukan bahwa apabila, ya, ta'akkada yakni kuat, ya, hakul qarabatir rahimi, hak kerabat, ya, hak terjalinnya kekerabatan, ya. Fa akhasul arham, maka yang lebih khusus al-arham, yang berkaitan dengan hubungan rahim, ya, kasih sayang. Wa amasuha al-wiladatu, ya, dan yang paling dekat dari hubungan arham itu adalah al-wiladah, yakni keluarga atau kelahiran, ya, atau keturunan. Fayudha'afu ta'akkadul haqqi fiha, maka berlipat ganda, ya, kuatnya hak, ya, fiha, di dalam al-wiladah. Jadi tidak diragukan bahwa, ya, setiap kita yang terikat dengan hubungan kekerabatan, ya, tentu memiliki hak-hak, ya. Hak sesama teman, hak antar tetangga, hak antar keluarga, ya. Namun dari sekian ikatan-ikatan kekerabatan ini, yang paling dekat, ya, yang paling kuat kekerabatan ini ketika terikat dengan jalur al-wiladah, ya, yakni satu darah, keluarga dekat. Apakah ayah kita, ibu kita, anak kita, anik, dari sekian banyak hubungan-hubungan, ya, kerabat,
tentu yang paling dekat itu adalah jalur keturunan, jalur darah. Wa qad qala sallallahu alaihi wasallam, dan sungguhnya bersabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yujziya waladun walidahu, ya, tidak akan mampu seorang anak membalas walidahu akan, ya, akan bapaknya atau orang tuanya. Perjuangan orang tuanya tak akan bisa dibalas oleh seorang anak hatta yajidahu, sehingga anak itu mendapati ayahnya atau orang tuanya mamlukan, yakni budak, payastariyahu payu'tiqahu, maka si anak itu membeli orang tua yang menjadi budak, maka ia memerdekakannya. Jadi dalam kalimat singkat niki, seorang anak tak akan bisa membayar, menebus, ya, jerih payah perjuangan orang tuanya, meskipun si orang tua niki menjadi budak, lalu anak niki dengan hartanya yang banyak, lalu ia membeli dan memerdekakan orang tuanya, itu pun tak akan mampu untuk menebus, ya, perjuangan dari kedua orang tuanya. Wa qad qala sallallahu alaihi wasallam, dan sungguhnya bersabda baginda Rasulullah, birrul walidaini, adapun berbakti kepada kedua orang tua, afdalu, lebih utama, minas salati, ya, daripada salat. Maksud salat sunnah, nggih. Was sadaqati, dan sedekah, was-shaumi, dan puasa, wal haji wal umrah wal jihad fi sabilillah. Niki tersebut ibadah-ibadah yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Meskipun ibadah salat, sedekah, puasa, haji dan seterusnya niki merupakan ibadah utama, tetapi itu semua tak akan diterima oleh Allah ketika seorang anak yang memiliki orang tua dia tidak berbakti kepada kedua orang tuanya, karena ridho Allah tergantung kepada ridho orang tua. Ada dengan baju sembahyang puasa, tetapi dia durhaka, tidak berbuat baik kepada kedua orang tua, maka tidak mendatangkan rahmat Allah, malah mendatangkan murka Allah. Lamun wah datang murka Allah, ibadah yang dilaksanakan itu seolah-olah tidak ada nilainya, tidak akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qad qala sallallahu alaihi wasallam, man asbaha mardiyan li abawaihi, ya, barang siapa yang di waktu pagi mendapatkan keredaan kepada dua orang tuanya, karena pas di waktu pagi membuat dua orang tuanya ridho. Bisa jadi saat kelemah niki, karena niki solah ucapan, solah perbuatan menyenangkan hati kedua orang tuanya dan membuat ridho kedua orang tua niki. Asbahalahu babani, maka di pagi itu orang tersebut babani, ada dua pintu, maftuhani ilal jannah, yang terbuka menuju surga. Jerin bagi bijejeri sak masih dengan toa, iya gampang ternyata surga. Berbicara pesenang orang tua kita saat pagi, maka dengan sebab itu kedua orang tua kita ridho, terbukalah dua pintu surga. Wa man amsa famisla zalik, maka siapa yang datang di waktu sore maka sama, ya, maksud ketika datang waktu sore orang tuanya ini senang, ridho terhadap anaknya,
maka saat itu pun terbuka dua pintu menuju surga. Jadi tersiapan di waktu pagi, tersiapan di waktu sore. Wa in kana wahidan fa wahidan, wa in zulman wa in zulman. Dan jikalau orang tuanya itu wahidan, masih sekik, apakah bapaknya atau ibunya, maka ketika di waktu pagi membuat ridho orang tuanya, terbuka satu pintu menuju surga. Saya ingat sekik masih, di waktu sore pun orang tuanya yang masih hidup yang satu niki membuat ridho karena anaknya, maka terbukalah satu pintu menuju surga, meskipun orang tuanya niki zolim, buruk, lagu selengi-lengi dengan tuan pasti melet pihak anak atau jeri anak niki dengan sesosok. Dan mungkin selengi-lengi jari dengan toak bukan pihak anak jadi penjahat, mas. Harap dengan toak berdua anak mungkin ia jahat, maka pasti keinginannya niki ada yang dah bebar ada yang baik jari dengan bagus. Inilah harapan kebanyakan dengan toak. Nah, meskipun dengan toak niki zolim, tapi sang anak niki melakukan satu kebaikan dan ridho orang tuanya, maka terbuka pintu surga. Seandainya dua masih dengan toak, dua pintu surga. Seandainya sikit, satu pintu surga. Wa ma asbaha muskhitan li abawahi asbahalahu babani maftuhani ilan nar. Niki dan ketika di waktu pagi ternyata membuat mushid, yakni murka dua orang tuanya, maka di waktu pagi itu bagi orang tersebut dibukakan dua pintu ilan nar, menuju api neraka. Gampang tamu surga, gampang masih tamu neraka. Inti nani kilamun senang dengan tawa aman, lagu seandainya murka, maka menyebabkan ia lebih mudah masuk ke dalam neraka. Wa man amsa fa misla zalik wa in kana wahidan fa wahid wa in zulman. Seandainya di waktu pagi, maka membuat orang tuanya itu menjadi murka, maka tentu dia dibukakan dua pintu menuju neraka. Seandainya orang tuanya masih hidup satu orang, meskipun dia zalim, maka terbuka satu pintu neraka itu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, innal jannata yujadu rihuha min masirati 500 amin. Sungguhnya surga itu akan didapati wanginya, baunya dari jarak 500 tahun. Embun surga niki sudah bisa tercium dengan jarak 500 tahun, wala yajidu rihaha akun, wala qati'ur rahimin, dan tidak akan didapati wangi atau bau surga itu oleh orang yang akun, tapi kena durhaka, wala qati'ur rahimin, dan tidak bau surga itu dicium oleh orang yang memutus tali silaturahim. Jadi ibarat dengan saat durhaka kanca orang yang memutus silaturahim tak akan bisa mencium bau surga, padahal bau surga niki jarak 500 tahun. Makin niki misal congok barak dengan ngentut misal paling jarak semeter namun nutok nilai kuripan dan bau sampai dia. Ternyata lemun surga 500 tahun jarak lah, seberapa niki 500 tahun, super jauh bisa tercium. Nah, dengan durhaka tak akan bisa mencium
dari jarak 500 tahun. Mencium doang den bau tentu tak jelas den bau, sekadar ngembuk doang deh. Apa lagi malik jabut ham nikilah ruan bahaya daripada durhaka. Okay. Wa qala sallallahu alaihi wasallam birra, ya, barra ya birru birra ummaka, berbaktilah, berbuat baiklah kepada ibumu, wa abaka dan bapakmu, wa akhwatika saudara-saudarimu perempuanmu, ya, wa akhaka dan saudara lakimu, summa adenaka fa adenaka, kemudian yang lebih dekat darimu dan terus lebih dekat. Okay. Pertama tersebut niki birra ummaka wa abaka, berbaktilah jok ibu juluk jok terus jok bapak, berarti inak juga tersebut, iya pun jok bapak. Begini inak yang lebih didahulukan karena dari dalil Quran dan hadis-hadis Nabi memang ibu niki lebih diutamakan karena disebut dalam Al-Quran hamalat wahnan ala wahnin. Inak niki posisi dia lebih lelah, lebih berat perjuangan daripada amak. Dekat tendek jelasan wah maklum, okay. Mulai langan ngida wah tersiksa, terus berdian siwa bulan wah lelah, okay. Apa yang dah setelah berdian buat apakan selesai lah malik nganjan, okay. Lemon pajan doang kelelah tenganjan buniki anso bulan kau boleh niki, okay. Handek man terjahit yang dahulu ni kan. Setelah nganak apakah selesai malik menyusui, okay. Terus ngasih jam 2 malik bam duduk bapak ngandut tenih ni. Sida bisa nyusuan kita darat susu dulu ni, okay. Setelah selesai menyusui apa malik terus sampai beli inak wapet. Seandainya kana keniki kesulitan atau terik ada inak inak doang tersebut. Nikilah gambaran betapa penting, betapa luas peran. Sekarang yang contohan saat melahirkan saja seorang ibu niki perjuangan antara hidup dan mati. Lemun amak belain no tok nelek pojok rumah sakit tarak warung arak tok dengan ngupi ngerokok ngerokok juluklah dik tahu dengan nyurah sakitan. Nikilah perjuangan ibu. Maka hadis baginda Rasulullah niki birra ummaka, utama juluk ibu. Kita jadi bapak nomor 2 sila, okay. Setelah niki bapak dan saudari perempuan. Kembali saudari perempuan tertolak setelah bapak sematon mama kemudian malik karena menuah telang inak ti sajari inak alias paling dekat ya senina sematon sakni. Okay. Setelah saudara laki ayah bun terdekat, keluarga terdekat, apakah paman, bibi, pisah dan seterusnya. Wa yurwa dan diriwayatkan Allah Ta'ala qala li Musa alaihissalam, bahwasanya Allah SWT berfirman kepada Nabi Musa, ya Musa annahu man barra walidayhi, barang siapa yang berbakti kepada kedua orang tuanya, wa aqani dan ia durhaka kepadaku, katabtuhu barran, aku tulis kepadanya sebagai orang yang berbakti. Saya berbakti jok dengan Tuhan lagu lah idurhaka lagu dan milih gawe ibadah padaku lah, saking ke hormati dia berbakti jok dengan Tuhan, maka aku catat sebagai orang yang berbuat baik, sebagai orang yang berbakti. Wa man barroni wa aqwa walidahi katabtuhu aqon, dan siapa yang berbakti kepadaku saja namun ia durhaka kepada kedua orang tuanya, aku catat kepadanya itu sebagai orang yang durhaka. Lah taat kepada Allah lagu durhaka jok dengan taat, meskipun taat itu tak dicatat oleh Allah, tak dianggap,
yang dicatat adalah durhakanya. Maka yang paling solah niki adalah bakti kepada Allah, bakti kepada kedua orang tua. Mudah bakti kepada Allah, kepada Rasul, kepada orang tua, aman wah, hidup aman, berkah sampai menuju akhir. Wakila, dan dikatakan lamma dakhala Yaqub ala Yusuf alaihi wassalam, manakala Nabi Yakub masuk mengunjungi Yusuf, lam yakum lahu, Nabi Yusuf tidak menyambutnya, menghormatinya, tidak berdiri menyambut kedatangan Nabi Yakub. Nabi Yakub datang ke Mesir. Ternyata Nabi Yusuf saat itu sebagai bendaharawan Mesir, memiliki kekuasaan, pangkat, ternyata tidak menyambut Nabi Yakub dengan cara berdiri, tidak bangun, tidak berdiri, tidak melakukan penghormatan. Fa'auhallahu ilahi, maka Allah mewahyukan kepada Nabi Yusuf, atata'azamu, apakah engkau merasa besar diri, apakah engkau merasa agung, apakah engkau merasa dirimu, jabatanmu tinggi, antaku mali abika, untuk engkau bangun menyambut penghormatan kepada bapakmu, wa izzati wa jalali, demi keagunganku dan kemuliaanku, la ukhrijtu min sulbika nabiyan, aku tidak akan keluarkan dari sulbimu nabiyan, seorang nabi. Lah gara-gara ndek hormati bapak, padahal nabi seorang lalih niki. Nah, gara-gara kesalahan kecil niki, kesalahan lah barang niki bagi nabi boleh. Nah, sebab itu Allah tidak menitipkan di sulbinya Nabi Yusuf seorang nabi. Maka Beduin anak Nabi Yusuf, tapi tidak ditakdirkan dijadikan sebagai nabi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Malah keturunan nabi-nabi niki dari saudaranya yang lain. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda baginda Rasulullah sallam, ma ala ahadin idza arada ayyatasaddaqa bi sadaqatin, tidaklah mengapa seseorang apabila ia berkehendak untuk bersedekah dengan sedekah ayyaj alaha liwalidahi, untuk ia jadikan sedekah itu atau untuk dia niatkan sedekah itu liwalidahi, untuk orang tuanya, jadi tak masalah. Nek sampun terbahas berbuat bakti baik kepada kedua orang tua yang masih hidup, ridho terbuka dua pintu surga. Nah, berembe makin seandainya dengan taat niki sudah meninggal dunia, maka cara yang pertama bersodakoh, yakni dengan sodakoh yang ia niatkan liwalidayhi, untuk kedua orang tuanya. Idza kana muslimaini, tentu kedua orang tuanya itu orang yang muslim. Lamun kafir, ada kam segonong emas sedekah din bu nyampe, din bau datang terima pahala niki. Kenapa? Karena mati kafir, mati tidak beriman. Selama dengan taat niki muslim, maka dia mendapatkan ganjaran aniki. Fayakuna liwalidayhi ajruha, maka adalah bagi kedua orang tuanya itu ajruha, pahala sedekah itu mau. Wa yakunu lahu, dan adalah bagi anak yang memberi sedekah atas nama kedua orang tuanya, mislu ajrihima, sama pahala seperti kedua orang tuanya, min ghairi ayung kisah, tanpa dikurangi min ujurihima, dari pahala keduanya seun sedikit pun. Ia tahu lebih ni. Misal ara dengan tok sudah meninggal dunia, lalu kita mau bersedekah,
maka niatkan sedekah niki untuk kedua orang tua kita yang meninggal dunia, maka sedekah niki dua lain pahala. Pertama, sedekah niki yang kita niatkan jog dengan tok mohon pahala, dan juga tanpa dikurangi sedikit pun pahala kepada kita. Tak terbaik untuk diri tu angat bersedekah untuk diri tu lain. Maka ada double ganjaran jog dengan tok ten saat meninggal dunia. Ia lain pahala, kita pun yang bersedekah mengeluarkan sedekah pun juga mendapatkan pahala yang sama. Dia nampak terbagi-bagi. Misal 100,000 sedekahan untuk dengan tok, niatan terjog dengan tok, ia mau senilai 100,000. Itu sahabat sedekah pun mau senilai 100,000. Lagu lemot sedekah ni 100,000 untuk diri, kita doa lain jari pahala. Maka luian lian jog dengan doa jog sei-sei, maka dia mendapatkan pahala yang kita sedekahkan, kita pun juga mendapatkan yang sama. Wa qala Malik bin Rabi'ah, bainama nahnu inda Rasulullah sallam, ketika kami bersama baginda Rasulullah, izja'a rajulun, tiba-tiba datang seorang laki-laki min Bani Salamah. Faqala, maka berkata lagi itu, ya Rasulullah, hal bagiya alayya, apakah tersisa atasku min birri abawayya syai'un, ya, dari berbuat baik, ya, kepada ayahku atau orang tuaku, syai'un, sesuatu, ara ndek sisa, apakah ada tersisa untukku untuk bisa berbuat baik kepada kedua orang tua. Abarruhuma bihi, aku berbakti kepada keduanya dengan sesuatu itu ba'da wafatihima. Niki setelah wafat kedua. Niki dalil bahwa kita sering berbuat baik, bersedekah, arwah atau nabilah istilah untuk dengan taat saat meninggal dunia. Niki pertanyaan niki dalil jelas, niki kitab jelas, hadis jelas, riwayat jelas, isi jelas, makna jelas. Ketika tiang pelunggu sami ingin berbuat baik kepada kedua orang tua kita setelah meninggal dunia, ara endek cara berbuat baik ya Rasul? Apa jawab Nabi? Qala na'am. Oh, ada, ya. Bau cara berbuat baik kepada orang tua meskipun mereka sudah meninggal dunia. Berbicara as-salatu alaihima, yakni mendoakan atas keduanya. Ya, tetap tiang ingatan niki dengan taat, tetap memang meskipun setiap selesai sembahyang fardu berteduhan dengan taat ndin bau cukup. Setiap mengingat lalang semenit, lalang sejam, ndin bau cukup endah. Maka mana-mana lah pastahol haniki keluik kancen lemun teduan diri sakit lagu 1000 buat saling doa, insyaallah 1000 doa niki akan sampai kepada orang tua kita yang meninggal dunia. Niki cara berbuat baik kepada orang tua yang meninggal, mendoakan kepada mereka. Niki jelas dari baginda Rasulullah. Wal istighfaru, dan yang kedua beristighfar lahuma untuk kedua orang tua kita yang meninggal. Intin memintakan ampun. Wa infazu ahdihima, dan ya, infazu ahdihima, menunaikan janji-janji keduanya. Arak janji Nabi pun utang, janji segala macam tunaikan, selesaikan. Wa ikramu sadiqihima, ya, dan memuliakan kerabat kedua orang tua kita. Arak batur, arak kerabat, arak teman akrab, maka tetap muliakan. Beruan sahabat-sahabat dengan taat, maka dekati silaturahim.
jalin hubungan untuk mendatangkan kemuliaan. Okay. Wasilatur rahimi allati la tusalu illa bihima, dan bersilaturahim yang tidak akan bisa tersambung terhubung kecuali dengan keduanya. Artinya cara untuk menyatukan ikatan yang sudah terjalin dengan kedua orang tua kita, maka tentu dengan cara bersilaturahim lah pun sampai nyambung. Maka kerang-kerang silaturahim kepada sahabat terdekat dari orang tua kita. Niki salah satu cara untuk berbakti jok dengan tua saya meninggal. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda baginda Rasulullah, inna min abarril birri, sungguhnya di antara sepaling baik dari berbakti, dari sekian cara berbakti, nah paling bagus terbaik cara berbakti kepada kedua orang tua, ayyasilar rajulu, bahwa seseorang itu menjalin silaturahim, ya, ahla wuddi abihi, kepada ahli atau sahabat bapaknya. Sahabat al-wud niki yang disayang oleh bapaknya, sahabat sak dekat, sahabat sak tersayang isi bapaknya. Maka itulah sepaling baik cara berbakti jok dengan tok sak meninggal. Ba'da ay yuliyal abu, ba'da ay yuliyal abu, ya, setelah bapaknya meninggal. Yauli wafatlah, setelah bapaknya meninggal. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda baginda Rasulullah, barrul walidati alal waladi di'fani, berbuat baik kepada walidah ibu, ya, atas anak di'fani, dua tingkat, ya. Jadi berbakti jok inak dibandingkan berbakti jok amak atas anak, maka lebih neniki di'fani, dua kali lipat. Dalam hadis lain 3 kali lipat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda baginda Rasulullah, dakwatul walidati asra'u ijabatan, adapun doa ibu itu lebih cepat pengabulannya. Kila ya Rasulullah wa lima zaka, ada yang bertanya kepada Rasulullah, lima zaka, kenapa doa seorang ibu lebih mudah, lebih cepat dikabulkan? Maka sakjari inak sak berdua bija, maka karang-karang doan anak pasti cepat terijabah. Tentu doa sak solah, doa sak lengi berembik jelap masih terkabulan pokok doa, doa lengi langsung terkabulan, nyasal terus, maka selengi-lengi anak doaan sak solah. Saya ingat ketika kita murka kepada anak kita, buat doa salengi lah buat terkabulan sida-sida Allah, bahaya. Niki karena Nabi SAW menyampaikan doa seorang ibu lebih mudah, lebih cepat pengabulannya. Kenapa? Sebagian orang bertanya kepada Rasul, qala, Nabi menjawab, hiya arhamu minal abi. Ternyata alasan niki bun jelap sampai doa inak dikabulkan oleh Allah karena ibu itu lebih sayang, lebih cinta, lebih dekat, lebih terbuka hatinya atau kasih sayangnya lebih banyak dari bapaknya. Terbukti lemon kadang seorang ibu ketika anaknya meninggal dunia bisa jadi jogang,
bapak ketika hilang anak andai saya sampai jogah alai mak ternyata malik ni dan ibu satu ibu bisa merawat 10 anak, tapi 10 anak tidak akan mampu untuk merawat satu ibu. Ayo toh sengken jeri ibu. Maka yang punya ibu silahkan manfaatkan waktu untuk berbakti. Searak dosa, searak salah naruan nangis sejulu. Naruan nending maaf sebelum engkah berdait. Aku nyesal terus. Saya ingat nyesal niki biasa datang lemun akhir. Maka makin nyesal berjulu sebelum datang nyesal lele akhir. Faqala wa da'watur rahimi, ya, dan doa yang didasari dengan rahim, kasih sayang, ya, la taskut, tidaklah jatuh alias tak tertolak. Beda doa atas dasar kasih sayang niki tak akan bisa gugur alias tak akan bisa tertolak. Wasa'alahu rajulun, dan bertanya seorang laki-laki kepada Nabi, faqala ya Rasulullah, wahai Rasulullah, man abarru, ya, siapakah yang aku akan berbakti? Ya Rasul, saya tak kejap berbakti. Faqala, maka berkata baginda Rasulullah, birra, berbuat baiklah, berbaktilah, walidaika, kepada kedua orang tua. Faqala laisa li walidani, maka orang itu berkata, aku tidak memiliki dua ibu bapa, aku tidak memiliki dua orang tua. Faqala, maka Nabi menjawab, birra waladaka kama anna walidaika alaika haqqan kadzalika liwaladika alaika haqqun. Berjawab, perintah baru, berbaktilah kepada kedua orang tua. Tapi orang itu menjawab, ndik kebedue dengan tawa, dua-dua ndik kebedue. Berbicara berbakti, maka Nabi menjawab, birra waladaka, berbuat baiklah kepada anakmu. Berdua mana? Ndik boleh dengan tawa. Cara berbakti kepada kedua orang tua sandi nara bisa dengan berbuat baik kepada anak. Ajah anak niki ada jadi orang soleh. Kama anna walidaika, sebagaimana bahwasanya dua orang tuamu alaika haqqan, ya, punya hak atasmu. Jadi dua dengan taat niki boleh hak untuk mendidik kita. Maka kadzalika liwaladika alaika haqqun, demikian juga kepada anakmu memiliki hak atasmu. Jadi cara berbakti jok dua orang tua kita yang meninggal dunia, yakni berbuat baik kepada anak-anak kita. Sebab orang tua kita punya hak kepada kita. Kita pun sebagai orang tua punya hak kepada anak kita. Dan anak kita pun juga punya hak untuk mendapatkan pendidikan, mendapatkan pengajaran dari orang tuanya. Maka orang tua yang berbuat baik kepada anaknya sehingga anaknya soleh, maka itu juga cara dia berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, rahimallahu walidan, moga-moga Allah merahmati, niki doa, semoga Allah memberikan rahmat walidan kepada orang tua, aana, yang menolong, waladahu, akan anaknya, ala birrihi, untuk berbuat baik kepada orang tuanya. Ai lam yahmilhu, artinya orang tuanya itu tidak mendorong si anak alal ukuki, untuk durhaka, bisu amali, dengan buruk amalnya. Jerin Allah
memberikan rahmat kepada orang tua yang menolong anaknya, membimbing anaknya. Aden anak niki jeri dengan solah sehingga dia tidak durhaka. Jawab dengan berarti teduaan tebing terahmat di sisi Allah sak jari dengan toak sak piyak anak jari dengan sok. Berarti sebalik lemonara dengan toak sak acuh lihat anaknya maksiat, lihat anaknya durhaka, lihat penang dia tegur selu-selu, maka murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada nabiaran usaha untuk merubah si anak niki menjadi orang yang berbuat baik kepada orang tua. Ketika dia diam, maka itu menunjukkan bahwa dia membantu anaknya untuk durhaka, maka mendatangkan murka Allah Subhanahu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda baginda Rasulullah sallam, sawu baina auladikum, samakan antara anak-anak kalian fil atiyah, di dalam pemberian. Berduit anak 5, ketika terberi hadiah nendek sikit, nendek 2, rata lah. Masalah nilai tergantung kebutuhan. Seandainya beli beli lagu aden rata. Seandainya tebing hadiah makanan oleh-oleh rata lah. Seandainya tebing tangkung rata lah. Ndak sikit. Lemon tebing sikit sak pecu misalnya anak nomor sikit atau nomor 2 bu sisa nanti embeng. Nikilah yang nanti akan terekam oleh si anak niki sehingga dia akan menjadi orang yang berperingai buruk. Maka niki kata baginda Rasulullah, sama ratakan pemberian. Wa qad qila, dan sungguh telah dikatakan, waladuka raihanatuka, anakmu adalah bungamu. Niki raihanah ada artin bunga kemangimu, bungamu. Tasumuha, yang engkau cium. Raihanah itu sab'an, dari sejak 0 bulan sampai umur 7 tahun. Jerin anak teniki ibarat seperti bunga yang selalu kita cium, kita rawat, kita jaga, kita elus-elus sampai umur 7 tahun. Karena anak niki memang ijeri raja, langan baru lahir sampai umur 7 tahun. Bun tersebut jari raja, ya sanden segulang kotoran terkonceng, terpendi, teriuk, pokok terpuas hidup. Barang ni dipeluk, dicium, disayang, segala macam. Inilah. Wa khadimuka sab'an, dan anakmu itu menjadi khadimmu, yakni pelayanmu. Sab'an, yakni 7 tahun. Maksud 7 tahun, dari tahun ke-7 sampai 14. 7 tahun yang kedua menjadi khadim, pelayan. Artin siap anak niki untuk kita perintah-perintah, tertibkan, disiplinkan, ajar dengan adab, ajar dengan ilmu. Engkah pihak jari raja tu manja lalu munah 7 tahun, seperti Nabi SAW mengajarkan anak-anaknya atau memerintahkan kepada umatnya yang memiliki anak satu umur 7 tahun, diperintah untuk menunaikan ibadah, solatkah, puasa, dan seterusnya. Tanamkan kedisiplinan, berikan aturan-aturan. Lemun solah gawe, berikan hadiah. Lemun salah, hukum, tapi hukum yang mendidik, bukan hukum empuk padak. Makin zaman makin dagang anak bum empuk bilet lah, bum telaporan si anak kedebut, padahal anak. Maka hukumlah sesuai dengan cara yang baik. Summa huwa aduka, kemudian ia si anak itu aduka bisa menjadi musuhmu, au syarikuka, atau mitramu alias temanmu. Jadi ini tu inti nanti 7 tahun pertama
kita berikan kasih sayang, tanamkan akidah, tanamkan nabi istilah kasih sayang sebagai orang tua. 7 tahun yang kedua sampai 14 tahun, maka tanamkan kedisiplinan terus. Maka setelah niki, saat dia umur 15 tahun, itu penentunya, bisa jadi musuhmu atau bisa menjadi teman. Dikembin kanak-kanak makin niki umur 15 tahun, masa remaja niki ini mati, bisa jadi proses baru dan terjalani. 7 tahun pertama, 7 tahun kedua. Lagu lamun solah, insyaallah mati di usia 15 tahun. Nabi saunit sampai nasihati, dia akan mendengarkan. Sebut dalam kitab Akhlaqul Banin, dalam kitab-kitab satajele pondok niki, karena teibaratan seperti pohon yang masih kecil, seandainya pun bengkok, masih kodek bonte pelumbu. Lagu lamun wah berkarakter, sudah mengakar akhlak yang buruk, sampai balik ketika diluruskan berat, susah, sulit. Wa qala Anas radhiyallahu anhu qala al-gulam, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-gulamu yu'akku anhu yaumas sabi. Adapun anak itu diakikahi, yakni dibersihkan, dipotong rambutnya, yaumas sabi, di hari ketujuh. Niki salah satu tuntunan dari baginda Rasulullah, perintah kepada orang tua, yakni cara memberikan hak kepada si anak, yakni dengan mengakikahkan si anak itu pada umur usia 7 hari. Wa yusamma, dan ia diberi nama, bahasa kita niki madak, madak epi, penjaga hubungan niki milet ketuan dengan tok-tok niki, pada epi. Wa yumatu anhul azab, dan dibersihkan darinya al-aza, kotoran-kotoran, bulu-bulun, sawah tekore, persik-persik, kotoran persik. Diberi nama, dan nama sak solah, ndak baik beda naran, wah berdengah-dengah elek TV atau baca Nabi lah bahasa Arab lagu arti, harus tahu arti. Carilah nama-nama guru-guru orang-orang soleh, sebab nama niki adalah doa. Ketika dia dipanggil dengan nama soleh, misal soleh, ketika dipanggil soleh, doa supaya dia menjadi sok. Dan selengi-lengi dengan Tuhan, pasti piaan anak niki aran sak soleh. Arak penjahat pun, ni keren ni Firaun biksa aranan anak di narak, atau korun baik tidak ada. Lamun arak berarti penjahat, diteduh penjahat. Fa idza balagha sita sinin, maka apabila sampai anak itu usia 6 tahun, udiba, diberi adab, diajarkan tata krama, diajarkan pendidikan tentang tata krama, akhlak. Fa idza balaghatis asinin, dan ketika ia sudah sampai 9 tahun, uzila firasuhu, dipisah ranjangnya, ndak kancah. Ikemben, karena anak kau sudah umur 9 tahun mendekati balik, bumbarengan tinduk ndak baik. Ipaham tinduk ruang lagu ngejit-ngejitan, ngeleh-ngeleh. Marang bapak goret ibu lembu satu kamar, tinduk kancah anak sak umur siwak dah tahu. Abu ngurit param itu untuk bahaya sangi berdengah jalan, maka harus terpisah. Uzila firasu, dipisah ranjangnya. Fa idza balagha asyrata sanatin, ya. Maka apabila sampai anak itu umur 10 tahun, duriba ala shalah, ya, dipukul, dihukum jika ia meninggalkan ibadah sholat. Fa idza balagha sita asyrata sanatan,
Maka apabila sampai 16 tahun, sampai 16, zawajahu abuhu, si bapaknya menikahkannya. Tertulis dalam kitab niki umur 16 tahun. Andin bekedu dalam Indonesia, minimal sak kanggo mereri usia siwa olah. Di bawahnya nikah masa apa nih? Masa muda, nikah dini, terbelas belum, terhukum sajari kadus, tersangsi atau terlaporan, tamu penjara. Niki aturan yang berlaku di Indonesia. Ia kembali tertulis 16 tahun. Saya ingat zaman lain si waktu nak balik 10 tahun ni balik. Siti Aisyah doang masih kocet si waktu umur pun menikah dengan baginda Rasulullah, karena memang saat itu ia balik dan umur si waktu niki sudah sampai matang, sudah balik. Summa akhaza biyadihi, kemudian ia memegang tangannya, memegang tangan anaknya. Wa qala, dan ia berkata, qad adabtuka, sungguhnya aku telah mendidikmu, alamtuka, aku sudah memberikan ilmu kepadamu, wa ankahtuka, dan aku telah menikahkanmu. A'udzubillah, aku berlindung kepada Allah, min fitnatika, dari fitnahmu, fid dunya, dari dunia, wa azabika, dan azabmu fil akhirah, di negeri akhirat. Jarin anak niki bisa menjadi fitnah dunia bisa, apalagi anak tegawai salah. Siapa anak ni alah susah tidak jadi dengan doa, anda dengan fitnah doang. Niki dunia bisa mendatangkan fitnah, apalagi lama akhirat. Maka jadikanlah, didiklah anak-anak kita, putra-putri kita, sampai datang tugas kita saat menyerahkan kepada calon menantu atau suaminya, untuk kita serahkan kepada dia. Maka insyaallah lamun solah cara terawat jaga, maka tentu akan berdampak baik kepada anak-anak kita. Lemat sambung, wa qala salam min haqqil walid alal walad ila akhir ilahuna. Wallahu a'lam bishawab. Selanjutnya Bapak Ibu rahimakumullah, mari kita kembali hadiahkan surah Al-Fatihah kepada guru kita Ummina, dan semua kepada ibu bapak keluarga kita yang sudah meninggal dunia. Mudah-mudahan Allah SWT menerima amal ibadahnya, Allah ampuni segala dosa-dosanya, Allah jadikan kuburnya taman dari taman surga. Dan kepada saudara-saudari kita yang kurang sehat, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya. Dan kepada keturunan, mudah-mudahan menjadi keturunan yang soleh dan solehah. Dan kepada gubuk Jamplung Gusami niki, kepada jamaah tiang yang berimpak, yang bersodakoh, mudah-mudahan Allah SWT mencatat sebagai amal jariah, dan Allah turunkan rahmat keberkahan, dipermudah rezeki sisi Allah SWT. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.